percaya sekali lagi katakan amin. Amin. Tuhan Yesus sangat baik, silakan saudara duduk, thank you. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu berjalan terus dan kita sudah mengakhiri semester triwulan pertama, kuartal dan sebentar lagi semester yang pertama selesai. Dan seluruh dunia sementara merayakan hari kenaikan Tuhan dan saudara tahu kenaikan Tuhan di Israel itu dirayakan di sebuah masjid. Karena kapel kenaikan sekarang itu sudah merubah menjadi sebuah masjid ketika salah satu sultan Islam yang menyerbu dan menaklukkan Israel namanya Salahuddin, ya, dia mengubah kapel kenaikan itu menjadi masjid. Dan hari Kamis ini orang-orang Kristen harus sewa tempat itu. Mereka sudah dari tadi malam berkemah di sana, lalu beribadah di kapel kenaikan itu di Bukit Zaitun. Nah, saudara tahu Bukit Zaitun itu tepat di depan Bait Suci, sebelah timurnya. Di depan Bait Suci itu di timur itu ada Bukit Zaitun, itu dimulai dari paling bawah lembah Kidron, ya. Lalu ada Taman Getsemani, gereja segala bangsa, naik sedikit gereja Rusia yang kayak dia punya kubah kayak emas itu, gereja Maria Magdalene, lalu naik terus ke atas sampai ke kapel di mana Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Itu di Bukit Zaitun. Dan kitab Kisah Rasul pasal yang pertama berkata, hei kamu orang Galilea, mengapa kamu melihat ke atas? Yesus yang naik seperti begini juga akan datang seperti begini. Lalu Sakaria pasal 14 menulis, pada waktu kakinya ketika berjejak pada kedatangan yang kedua kali bersama-sama dengan orang kudus. Jadi kedatangan Tuhan itu ada kedatangan rahasia di mana orang mati dalam Tuhan dibangkitkan, kita yang masih hidup diubahkan, lalu bersama-sama dengan Tuhan di angkasa. Kemudian datang bersama-sama menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, lalu bukit itu terbelah, ada lembah yang sangat besar sekali dan membangun kerajaan 1000 tahun damai. Yerusalem yang turun dari surga, lalu Bapak Ibu semua iblis semua diikat, nanti sesudah kerajaan 1000 tahun, orang-orang yang di luar Tuhan akan dihakimi dan akan diadili. Jadi saudara-saudara, kalau kita yang ada hari ini yang Tuhan sudah siapkan tempat di surga, biasanya anak buah yang siap tempat bagi bos, ya. Kalau bos mau pergi kemana, Bapak hotel sudah siap, tempat makan sudah siap. Tapi ini bos besar yang siapkan tempat buat kita semua, saudara-saudara, ya. Betapa hebatnya Tuhan kita. Dan saya ingin menyampaikan hari ini pesan-pesan terakhir sebelum Tuhan naik ke surga. Nah, Bapak Ibu, dia bukan mati tapi dia naik ke surga, dan kebiasaannya ada pesan-pesan penting yang disampaikan oleh orang ketika mau meninggal, saudara-saudara, ya. Ayo kumpul anak yang tua nanti di Sentani, anak nomor 2 di Pasir 2. Saya ingat ada satu engkong sudah mau meninggal, lalu sebelum meninggal dia absen dulu. Acun mana Acun ada, Ahok ada, Apua ada. Satu lagi tanya, Aki ada. Lalu dia berteriak dengan kekuatan, dia bilang, jadi siapa yang jaga toko? Gitu kan saudara, ya. Sudah mau mati masih ingat toko, saudara-saudara, ya. Jangan ingat barang-barang di dunia ini, ingat surga, saudara-saudara, ya. Ingat surga, Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, saudara, saya minggu kemarin sudah berbicara tentang Injil sinoptik atau 3 Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Sin artinya sama, optik artinya lihat. Mereka melihat hal yang sama dan menulis bukan berbeda tapi saling melengkapi, saudara-saudara, ya. Minggu kemarin saya sudah khotbah tentang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Lalu sampai di Injil Lukas, how you hear, bagaimana cara engkau mendengar, bukan apa yang engkau dengar. Saudara-saudara, bukan what you hear tapi how, apa yang engkau dengar. Lukas 8 ayat 18, karena itu perhatikanlah bagaimana cara kamu mendengar. Bukan apa yang kita dengar, tapi cara kita mendengar itu sangat penting, sangat menentukan, saudara-saudara, ya. Saya tidak lagi membahas itu, tapi mari kita mulai dari Injil Matius 28. Saya suka bilang ini SK 28, di mana Tuhan memerintahkan untuk pergi beritakan Injil kepada seluruh orang, kepada seluruh dunia. Dan dimulai dari ayat yang 18, segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di surga maupun di bumi. 19 berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa
muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ayat 20, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Boleh ditayangkan ayat-ayatnya tadi? Ya. Matius 28 ayat yang ke-18. 18 ya. Segala kuasa kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Lalu ayat 19, karena itu pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi baptisan ini bukan gereja punya keputusan. Biar di gereja ada sedikit variasi, ada sedikit kesibukan, ada sedikit acara. Ayo kita buat baptisan. Bukan, ini perintah Tuhan. Selama 3,5 tahun melayani belum ada perintah. Nanti sebelum naik ke surga sesudah pelayanannya selesai, maka perintah ini keluar. Jadi orang-orang yang dibaptis sebelum Tuhan kasih keluar ini, perintah ini, itu namanya baptisan Yohanes. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Belum ada pakai nama. Kamu bertobatlah, kerajaan itu namanya baptisan Yohanes. Dan di dalam Kisah Rasul ada orang-orang di Efesus yang ditumpangin tangan oleh Paulus untuk menerima Roh Kudus dan mereka tidak menerima. Kemudian Paulus bertanya, kamu sudah baptis? Sudah. Oh, tapi kami dibaptis dengan baptisan Yohanes. Lalu Paulus membaptis mereka kembali lagi di Efesus itu. Jadi kalau kita memperbaiki yang salah tidak ada dosanya. Kamu kan kecil sudah permandian, sekarang baptis lagi, nyalibkan Tuhan 2 kali. Itu yang terjadi buat saya. Saya ketakutan setengah mati. Kenapa? Nggak tahu firman Tuhan, saudara-saudara ya. Akhirnya saudara-saudara saya dibaptis lagi. Nah, Bapak Ibu, ini perintah Tuhan. Bukan gereja punya keputusan, bukan sinode punya SK, bukan anggaran dasar anggaran rumah tangga dari sebuah denominasi, tapi ini perintah Tuhan langsung. Lalu ajarkanlah ayat 20, mereka melakukan. Bapak Ibu, ini perlu kita mengajarkan melakukan segala sesuatu, bukan memberikan petunjuk, tapi mengajarkan bagaimana saudara mengajarkan anak saudara memberkati, bagaimana anak saudara untuk memberi. Saudara, ini diajarkan melakukan ya, bukan selamat mencoba, sudah dikasih hukumnya, silakan dicoba, tidak. Tapi kita dampingi ya, ajarkan mereka untuk melakukan. Tuhan mendampingi murid-murid ini selama 3,5 tahun untuk melakukan firman-Nya. Banyak yang gagal, tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Mungkin kemarin engkau gagal dengarkan, Tuhan tidak pernah menyerah. Dia tidak akan berhenti untuk menjalankan rencananya sampai kegenapan janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Bisa bilang amin? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, sekarang ini saudara masih lihat semua gunung masih di tempatnya, semua bukit masih di tempatnya. Dia pindah pun Tuhan punya penyertaan tidak akan pindah dalam hidup kita. Bapak Ibu, sampai di sini Matius mencatatnya. Lalu Injil Markus melengkapi. Habis ngomong begini, terangkatlah dia ke surga. Markus pasalnya yang ke-16, kita akan lihat mulai ayat 15 dulu. Tuhan berkata tanda-tanda ini akan menyertai ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruhnya. Sama, saudara-saudara, sama seperti tadi di kitab Matius, ini sinoptik, saudara ya, melihat hal yang sama ya, mengalami hal yang sama, lalu mereka menulis dan saling melengkapi. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruhnya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Semua bilang segala makhluk. Saya tanya, tumbuhan itu makhluk bukan? Makhluk hidup. Kau punya ternak ayam itu makhluk atau bukan? Kau punya pot bunga di rumah, dia punya daun itu selalu cari matahari. Kau putar dia kayak putar lagi, karena dia makhluk hidup, saudara-saudara ya. Kau putar dia akan balik badan lagi cari matahari, saudara-saudara ya. Karena makhluk hidup. Nah, Bapak Ibu, Alkitab bilang, pergilah beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah, ketika kami menyampaikan firman ini di salah satu pertemuan raker di daerah Grime itu daerah Genyem, ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang menangkap visi ini. Di halaman gerejanya ada pohon rambutan yang hanya berbuah setahun sekali. Lalu ketika dia mendengarkan ayat ini, dia pulang dan dia berkata begini, rambutan, kau dengar, kau makhluk hidup ya. Yang lain boleh pakai musim, tapi kau terhadap musim, kau berbuah terus. Nah, kami datang raker berikutnya, dia bawa 2 karung. Saya salah satu yang diberikan, saudara-saudara ya. Bapak, ini hasil memperkatakan
beritakan berkat kepada pohon rambutan. Karena waktu datang lalu tuh beritakan berita ini kepada segala makhluk. Dan saya sudah bernubuat, rambutan, kau tidak boleh berhenti berbuah. Hari ini dari Kementerian Pertanian datang untuk mencari tahu pupuk apa yang dipakai, dia tanam bagaimana sampai kau bisa berbuah sepanjang masa. Akhirnya saudara, mereka keranjingan penelitian karena ingin panen juga rambutan itu saudara. Jadi waktu kami pergi ke Genye mampir, Bapak tinggal sedikit, kenapa? Dari pertanian sudah datang panen lebih dulu. Katanya dulu mereka penelitian, iya sekarang sudah keenakan, bukan penelitian lagi, tapi nikmati rambutannya. Karena gak habis-habis buahnya. Hanya apa? Karena dia tahu makhluk itu termasuk tumbuh-tumbuhan. Bisa bilang amin? Kau yang biara babi, kau jangan beranak 5, beranak 10 dan Bapak Pendeta punya 1 karena perpuluhan, saudara-saudara ya. Begitu 10 beranak, kau lupa terapa-apa, saudara-saudara ya. Waktu Yakub pergi ke rumah Laban itu seorang peternak yang untuk mengembangkan ternaknya perlu effort yang luar biasa. Tapi ketika Yakub hadir, ternaknya itu berlipat kali ganda. Kenapa? Saya percaya. Yakub pasti bernubuat, domba-domba beranak 3, biasa beranak 1. Sampai waktu mereka menentukan upah, Yakub berkata begini, aku gak usah digaji, tapi anakmu yang Rahel itu kasih buat saya sebagai istriku. Oke, deal, 7 tahun kerja, tanda tangan kontrak, tanda tangan di atas meterai. Selama 7 tahun dia akan bekerja tanpa upah, dan di akhir masa ke-7 tahun ke-7 dia akan diberikan Rahel sebagai istrinya. Saudara, Laban ini seorang yang licik, saudara. Licik sekali. Dia bilang, ini orang tangan dingin ini. Ada orang biasa begitu kan? Bapak, saya pembantu tangan dingin, dia tanam cabai tumbuh. Tanam ini tumbuh. Kalau saya tangan panas, semua tumbuhan mati, saudara-saudara ya. Bilang itu dulu, sekarang tidak lagi karena kau tahu rahasianya. Kepada makhluk. Di rumah kami ada pohon jeruk, saudara ya. Dan dalam beberapa hari ini, tim profetik latihan di rumah. Sudah bisa lihat bahwa jeruk itu tidak pernah berhenti berbuah. Kenapa? Karena saya selalu bilang, jeruk, kok lalu mereka orang-orang lapor, dia punya buah sekarang agak miring ke arah sini. Itu daerah di mana lebih banyak penyembahan dan banyak doa, saudara-saudara ya. Nah, teman saya Pendeta Sumiran itu punya pastori 2 lantai, saudara. Dan di lantai 2 itu ada mangga dari tetangga yang tumbuh di seberang. Kemudian dahannya itu sampai di sana, di tempat di mana dia suka berdoa pagi, menyembah Tuhan. Saya kalau jemput dia mau pergi ke Sarmi itu biasa jam 5. Mereka lagi menyembah Tuhan, haleluya, baca firman. Rupanya dahan-dahan mangga itu juga, dengar saudara, itu buah selalu muncul di situ sampai tuan rumah agak jengkel. Sapu pohon baru koyang dapat buah. Dia tidak tahu rahasianya karena kepada segala makhluk pun diperintahkan Injil, saudara-saudara. Bisa bilang amin? Haleluya. Iya. Lalu akhirnya dia sengaja potong, saudara ya. Potong. Tapi dia tumbuh buah lagi. Dan mereka bilang, sudah biar sudah. Kami tertahu dia pakai apa-apa, tapi pokoknya di situ buah terus. Saya sudah rasa buahnya enak. Enak-enak. Satu waktu saya datang, begitu parkir mobil, saya lihat ada 2-3 yang jatuh di jalan. Lalu Ibu Sumiran keluar, Pak Nobel coba, buahnya legit banget. Orang bilang bak kapur itu saudara-saudara ya. Kalau saudara kurang percaya, habis ibadah ini saya kasih alamat, saya Google alamat, sudah pergi cari tahu di sana saudara ya. Itu mangga selalu berbuah. Yang di rumah yang punya tuan rumah pakai musim, di situ tidak ada musimnya saudara-saudara ya. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Bilang kiri kanan kau sudah dengar itu. Iya. Haleluya. Sudah tahu? Setiap kali saya ambil jeruk, saya berkata, jeruk terima kasih, kau tidak akan berhenti berbuah dan buahmu manis. Lalu datang tukang jual, atau tukang jual keliling biasa. Dia bilang, Pak, orang Madura, ini jeruk manis sekali. Lalu rupanya saya dalam hati, bagaimana dia bisa tahu manis kalau dia nggak pernah rasa ini saudara ya. Dari mana? Oh berarti diam-diam. Dia kulitnya tipis Pak gitu ya. Waduh saya bilang dari mana dia tahu kulit tipis saudara-saudara ya. Jadi ternyata jeruk itu juga sudah dinikmati oleh para penjajah itu jualan itu saudara. Haleluya. Saya mau kasih tanda dia nanti kok marah dia tenang saja saudara ya. Saya kasih izin kok silakan ambil nggak apa-apa. Nah, kemarin nih istri saya pulang jalan-jalan saudara ya.
diantar oleh salah seorang jemaat. Begitu istri saya turun, jemaat bilang, ini buah nih, saya sebut, belum, ini enak ini. Besok pagi laporan, jeruk 5 hilang. Saya bilang, siapa ambil ini? Ya, lalu baru, untung istri saya cepat bilang, kalau tidak kita tuduh sembarang orang, saudara-saudara ya. Padahal ini jemaat yang ambil gara-gara antar nggak ngomong-ngomong, saudara ya. Lalu karena di jeruk tuh dihitung, saudara-saudara ya. Saya bilang, bukan cuma vaksin yang pakai barcode, jeruk juga semua pakai barcode, saudara-saudara ya. Jadi kalau hilang di server bisa kelihatan, saudara-saudara. Wah, ini ada yang hilang 3, ada yang hilang 5. Saudara-saudara, beritakan Injil kepada segala makhluk. Dan Yakub ketika memegang ternak daripada Laban ini, ternaknya berkembang biak dengan luar biasa, sampai di malam pengantin itu Yakub diakalin, bukan Rahel yang diberikan, tapi Lea yang dikasih, dengan alasan adat kami tidak memperbolehkan bahwa adik menikah lebih dulu daripada kakak. Ini akal-akalan daripada si Laban. Kalau betul adatnya seperti begitu dari awal pasti dia sudah ngomong, saudara-saudara ya, ini tidak bisa. Tapi dia sudah iakan, tapi di tengah jalan dia robah, saudara-saudara. Jadi kalau engkau menghadapi perjanjian kontrak yang dirobah di tengah jalan, tetap happy saja, karena Yakub pernah mengalaminya, saudara-saudara. Bisa bilang amin? Dulu kontrak tidak begini baru. Kenapa sekarang hasilnya lain? Nah, Pak Darman ini suka urus masalah di mana kontrak yang berubah di tengah jalan, begitu, saudara. Yakub pernah mengalaminya. Udah tanda tangan di atas meterai bahwa Rahel yang jadi istrinya. Yang diberikan lain. Jadi kalau kau alami hal-hal yang berbeda, bukan baru sekarang. Dulu juga sudah ada, tapi percayalah, janji Tuhan tidak pernah akan berhenti. Haleluya. Di atas kertas bisa berubah, tapi rencana Tuhan luar biasa. Justru Koroba, 12 suku lahir daripada itu, saudara-saudara ya. Amin. Coba kalau kau terrobat cuma satu saya dipu istri. Tapi karena koroba 12 suku lahir dari hal itu, saudara. Saya tidak bermaksud saudara, aku kita roba-roba sembarangan. Tidak, saudara ya. Tapi memang ini Laban, saudara-saudara. Licik. Ya memang namanya juga begitu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau ada orang yang berlaku licik buat saudara, janji Tuhan akan dilipat gandakan buat saudara. Karena Tuhan mengontrol segala sesuatu. God still in control. Itu khotbah kemarin. Beritakan Injil buat makhluk. Soal kau nanti dicurangi, silakan. Karena saya bekerja untuk Tuhan. Dan ketika Tuhan membalas nanti kita akan lihat. Lalu ini Markus, habis ngomong ini, ayatnya yang ke-19. Oh tunggu, lanjut 16 ya. Lanjut 16. Ini Tuhan ngomong, ini pesan-pesan terakhir sebelum naik ke surga ini. Ya, pergilah, beritakanlah Injil. Sesudah, jangan 16 dulu ya. Tanda-tanda ini akan menyertai ya. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis, tunggu, 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sudah bisa lihat, percaya dan baptis itu satu paket. Ya, jadi kita membaptis orang yang percaya. Jadi percaya bukan titik, baptis titik tidak. Tapi percaya dan baptis itu satu paket. Ada orang yang bilang begini, Bapak, catatan sipil minta surat baptis sebagai persyaratan untuk menikah. Jadi saya mau baptis. Saya bilang saya bikin depo surat. Karena Alkitab tidak suruh baptis karena cari surat. Baptis karena percaya, saudara. Lebih baik saya bikin suratnya. Supaya saya tidak salah, supaya tidak menyalahi hal ini, saudara. Betul ya? Karena Alkitab bilang baptis dan percaya dan baptis. Bukan karena mau cari surat, bukan. Lebih baik saya bikin, saya nggak apa-apa. Nah, saudara bisa lihat ini satu paket dan yang ngomong adalah Tuhan Yesus. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lalu 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Kasih tahu di kiri kanan, kau yang usir setan. Bukan setan yang usir kau. Tapi kebanyakan setan yang usir kau. Pak, ada apa, Ma? Rumah ini macam ada penunggunya. Jadi, tong pindah. Itu setan usir kau. Kau yang usir setan. Amin. Minggu lalu kan saya pesan tuh, cari rumah hantu, suruh pendeta Nobel urapi, tong beli murah, tinggal enak-enak, saudara-saudara. Nah, engkau akan mengusir setan. Bapak Ibu,
Saya ingat di Sulawesi Utara, di daerah yang sekarang gunungnya lagi meletus. Ada pendeta yang datang untuk menginjil, lalu mengajarkan murid-muridnya bagaimana cara berdoa, bagaimana cara melayani, bagaimana cara mendoakan orang sakit, bagaimana cara mendoakan orang dirasuk. Lalu sesudah itu dia mengajar mereka praktek, dan luar biasa dalam nama Yesus setan-setan lari terbirit-birit. Satu ketika saudara-saudara, ada panggilan di tengah malam dan dia berkata kepada murid-muridnya, inilah waktu kamu praktek. Pergilah mereka. 1 jam kemudian tuan rumah datang, Bapak po anak buah kurang dahsyat, kurang manjur. Kenapa? Setan tidak keluar-keluar. Aduh, sambil mengantuk dia pergi. Ternyata mereka salah berdoa. Mereka berdoa begini, keluar bersama Yesus, keluar bersama Yesus. Yesusnya juga disuruh keluar. Bagaimana setan bisa keluar? Padahal diajarkan keluar dalam nama Yesus, bukan keluar bersama Yesus. Bilang kiri kanan jangan salah berdoa. Haleluya. Keluar dalam nama Yesus. Mereka akan mengusir setan dalam nama demi namaku. Ya, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dulu lebih senang mengutuk, sekarang memberkati. Itu bahasa yang baru. Dulu lebih suka mengeluh, sekarang lebih suka bersyukur. Itu bahasa yang baru. Dan saya lihat bahasa itu ada di dalam saudara. Tinggal diaktifkan saja. Tinggal diaktifkan. Barang itu saudara, saya berikan contoh. Semua kita tuh punya penguasaan diri, cuma tidak mau aktifkan. Coba saudara lihat ya, suami istri lagi berantem ini. Lempar sendok, lempar garpu, tiba-tiba pendeta bilang, Shalom! Itu langsung skor, mama, Pak Pendeta datang. Mereka punya penguasaan diri ternyata, cuma gak diaktifkan. Bisa tuh. Lagi berantem tiba-tiba, Shalom! Ma pendeta, kita skor di rumah. Ya, wah, punya ternyata. Kasih tahu kau punya. Cuma diaktifkan saja. Haleluya. Lihat saudara, lihat nih bahasa yang baru. Sudah Tuhan berikan buat kita semua. Makanya jangan heran Paulus dan Silas ketika mereka dianiaya. Bukan bahasa bersungut yang keluar. Bahasa pujian yang keluar. Itu bahasa yang baru. Haleluya. Waktu Paulus masuk penjara, orang-orang bilang begini, Paulus, kau pernah masuk ancur. Kenapa? Di luar orang memanfaatkan pemenjaraannya dia untuk mendiskreditkan Paulus dan mengangkat mereka. Lihat itu. Kalau orang betul-betul orang diurapi, tak mungkin ada di penjara. Lihat kami ini yang masih berdiri dengan gagah, dengan bebas, memberitakan Injil dengan luar biasa. Ini anak buah Paulus bilang begini, kau pun nama di luar so ancur. Dan Paulus menulis, tidak apa-apa. Sangkanya dengan berbuat begitu, mereka memperberat bebanku. Tapi yang penting, Injil diberitakan. Entah dengan maksud baik atau dengan maksud tidak baik. Bagaimana bisa terjadi? Dia punya bahasa yang baru. Haleluya. Amin. Kalau saudara mengalami keserempet, tiba-tiba orang bilang, itu kok terdengar-dengaran. Kita punya bahasa yang baru. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada tertulis, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan akan meluputkannya. Jadi terkaitan kenapa? Kutuk suputus, kasih tahu suputus. Di kayu salib kutuk suputus. Sutra ada yang turun-turun lah ini, gara-gara tong punya nemuin dulu kurang ajar, makanya tong alami sekarang ini. So putus di kayu salib. Tuhan sudah minum anggur asam itu, artinya kutuk itu tidak lagi turun. Karena kita peratapan berkata, ayah kami minum cuka, cucu-cucu anak-anaknya, giginya asem. Jadi ayah yang minum cuka, anak-anak gigi yang asem. Udah dipatahkan di atas kayu salib. Gak ada yang turun lagi kutuk, yang turun berkat. Bisa bilang amin. Makanya kita harus punya bahasa yang baru. Ya? Lanjut, sesudah dia berkata demikian, kamu akan mengusir setan, kamu akan memegang ular. Nah, pasti. Markus 16 tadi. Yo, cepat-cepat sedikit. Ini kalau sudah lincah-lincah langsung terlantik STH, sudah ya. Markus 16 ya. Tanda-tanda ini menyertai mengusir setan dari namaku, mereka akan berbicara bahasa baru. 18. Mereka akan memegang ular. Nah saudara-saudara, ini kalau pegang ular nih di Manado paling suka saudara-saudara ya. Ya ada pendeta khotbah di Manado. Saudara-saudara, iblis itu ular.
Dan ular itu iblis. Habis khotbah jemaat datang. Bapak pendeta, ada berkat tapi iblis Bapak. Itu pendeta bilang, oh kalau itu ikyang. Apa ular saudara-saudara ya? Itu ular makanan paling langka di sana, mahal. Saya pernah dibawain satu potong. Pak, ada istri saya bilang, jangan pakai sendok, garpu, belang, kompor, tidak boleh pakai di sini. Pergi di tempat lain, saudara. Akhirnya terjadi pulang, saudara-saudara ya. Dia bilang, kau masak, saudara, nanti kalau sudah jadi, kau bawa, saudara, sama saya, saudara. Ular boa itu, saudara, ular patola itu, ular apa itu. Yang bisa telan sapi, bisa telan kambing, itu, saudara-saudara ya. Itu daging enak sekali. Saya tidak menganjurkan saudara untuk mencobanya, saudara saya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ada banyak misionari yang coba dibunuh dengan diracuni dan mereka kaget. Loh, ini sudah dosis tinggi kok nggak mati. Ya, kenapa? Karena Tuhan berjanji akan berikan perlindungan. Paulus pernah di Pulau Malta, digigit oleh ular berbisa yang hitungan detik pasti mati. Dan ketika Paulus tidak mati-mati, dia kebaskan ular itu ke dalam api. Mereka bilang ini dewa ini. Oh, di tempat itu di Pulau Malta ada gubernur yang punya orang tua sakit. Didoakan, udah nggak mati, doakan orang sakit sembuh. Karena Tuhan berkata, tanda-tanda ini, tumpang tangan orang sakit akan sembuh. Bisa bilang amin. Lakukan saja yang menyembuhkan Tuhan, yang tumpang tangan kita. Bagaimana kita bisa melihat kalau kita tidak pernah lakukan. Saya ini pertama kali 2 orang sakit mati semua, saudara-saudara. Sampai saya disebut pendeta pencabut nyawa, saudara. Dan kalau ada orang yang susah mati, panggil pendeta Nobel, 1 kali berdoa langsung game, saudara-saudara. Tapi sekarang saya robah. Saya tanya ini mau koma atau titik. Kalau dia masih mau koma, kita sepakat sama-sama. Lah kalau dia masih mau koma terus kita serahkan kan. Ada dulu, Bapak serahkan sudah Bapak. Dia ini sudah drop terus. Jangan-jangan ini kali terakhir. Tapi tanya sama dia masih mau hidup. Jadi menurut imannya, hari ini masih khotbah. Kenapa? Karena dia bilang, saya masih mau hidup. Padahal istrinya bilang, serahkan. Ya, saudara-saudara, orang itu akan sembuh. Ayat 19. Ini kata-kata sebelum naik ke surga nih saudara-saudara. Ini saling melengkapi. Masih di Injil Markus. Ayat 19. Lanjut, klik. Dia punya mouse gangguan kan? Lama sekali. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Ini kita rayakan hari ini. Jadi di Injil Matius hanya bilang, pergilah aku menyertai kamu sampai ke sudut alam. Injil Markus melengkapi itu kata-kata di atas bukit Zaitun sebelum dia naik ke surga. Lalu kita lihat sinopsis yang ketiga, Lukas pasalnya yang ke-24 ya. Lukas pasal 24 kita lihat mulai dari ayat 50. Apa yang dikatakan di sana? Lukas pasal 24, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betani. Di mana di kota itu dia sudah menyampaikan kalimat-kalimat yang tadi itu. Coba kita lihat versi Lukas dulu. Coba naik ke atas ya. Di versi Lukas coba kita lihat. Saya sangat diberkati ketika mempelajari dan membaca ayat-ayat ini. Karena ayat 50 itu kenaikan Tuhan ya. Coba kita lihat ayatnya yang ke-44 mulai. Lukas pasalnya yang ke-24, kita naik ke atas berapa ayat dulu? 4 ayat di atas, 6 ayat di atas. Ia berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, ya harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi Tuhan itu tersembunyi di semua kitab-kitab ini. Ya toh? Kitab hukum, kitab Taurat itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian kitab Nabi-Nabi sudah bisa bicara, kitab Nabi Tuhan ada di dalamnya. Jadi bayangannya Tuhan itu ada di perjanjian lama, faktanya ada di perjanjian baru. Kenyataannya ada, dan juga kitab Mazmur. Mazmur 22, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bicara tentang penyaliban. Mazmur 23, kedatangan Raja Kemuliaan. Nanti kita akan menikmati kedatangan Tuhan. Semua bicara tentang Mesias. Ya, lalu dia berbicara tentang dirinya mulai dari kitab Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Makanya kenapa waktu perjalanan ke Emmaus, dia pura-pura berjalan terus, karena khotbah belum selesai. Baru sampai di kitab Musa dan kitab Nabi-Nabi, Mazmur belum. Tapi karena mereka paksa, akhirnya lagu 111 dari nyanyian rohani pun tercipta.
Sama-sama yang tahu nyanyi. Ini dari dulu. Saya ini perlu mengakui dosa saya dulu, saudara. Saya dulu pendamping ayah saya untuk antar-antar warta jemaat ke jemaat-jemaat. Dan sudah tahu, waktu saya antar, saya periksa bulan ini ibadah di mana aja. Dan saya akan cek rumah mana yang konsumsi paling mantap. Karena saya sudah tahu, jemaat-jemaat ini mana, oh ini pasti mantap ini. Jadi itu biar saya ada PR, saya pending dulu saudara. Saya akan datangi di rumah itu. Dan sudah tahu, saya pergi ke ibadah itu bukan untuk mendengar khotbah, bukan untuk menyanyi. Tapi tunggu nyanyian rohani nomor 111 naik. Karena tidak tahu kenapa zaman saya waktu itu selalu ditaruh di akhir ibadah. Dan kalau lagu ini naik, biar saya tidur, saya pasti bangun. Karena konsumsi sudah mau keluar. Betapa berdosanya saya, saudara. F ini? F ya? Oh, F. Tinggal sertaku, kawan yang ku. Telah hampir malam. Jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Tiada tolongan. Tiada tolongan. Hanya pada. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Itu saya bangun. Saraf-saraf saya sudah terkonek dengan lagu ini. Jadi kalau lagu ini naik, sudah sebentar lagi kita akan dapat konsumsi. Hari ini Tuhan panggil jadi pendeta, saudara-saudara ya. Saya tidak bilang kok keplangin nanti jadi pendeta, tidak. Tapi itu tidak saya tidak sementara merancangkan seperti begitu, saudara ya. Tapi memang itu Tuhan itu luar biasa. Seberapa dalam kita jatuh, kasih karunia Tuhan lebih dalam daripada kejatuhan kita. Ya, seberapa hancur kita, kasih karunia Tuhan lebih hebat daripada kehancuran kita. Miliki bahasa yang baru. Saudara, apa yang terjadi itu? Tayangkan ayat yang selanjutnya. Lukas pasalnya yang ke-24, tadi kita sudah 44, lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Oh iya, ternyata setiap kali saya baca tentang Yusuf itu berbicara tentang Kristus, anak yang dikasihi, yang dikirim ke Mesir, orang Israel menolak, akhirnya jatuh kepada bangsa-bangsa. Bicara tentang Kristus. Amin. Pikiran mereka, oh iya. Ternyata waktu api turun dari sorga untuk atas permintaan dan doa daripada Elia di Gunung Karmel. Api itu bukan bakar orang-orang berdosa, tapi bakar korban yang di atas mezbah. Kan yang kurang ajar orang-orang itu. Mereka yang datang membelakangi Tuhan, menyembah Baal. Harusnya api Tuhan turun dari sorga, bakar dondong itu. Kalau saya jadi Tuhan, api turun bukan bakar mezbah, tapi bakar orang-orang kurang ajar itu. Makanya kita tidak pernah jadi Tuhan, karena kita akan salah bakar terus, saudara-saudara ya. Kita pasti akan salah bakar, saudara-saudara. Tapi bersyukur Dia menanggung segalanya. Yesus menanggung segala kesalahan kita. Bukan api itu turun buat orang berdosa, tapi turun buat mezbah. Kristus. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari orang mati. Dan pada hari yang ketiga, saya ingat di Ambon. Di Ambon ini ada guru sekolah minggu semangat sekali bercerita tentang Paskah. Di anak-anak. Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, dia ditinju. Anak-anak punya respon. Dia dijambak. Dia ditampeleng. Lalu pada hari ketiga Tuhan Yesus bangka-bangka, saudara-saudara ya. Karena dia tidak bilang mati dulu, habis tampeleng lalu hari ketiga. Nah logika anak-anak kan jalan. Kalau dapat tampeleng hari ketiga kan paling bangka. Kalau dia bilang lalu Tuhan Yesus mati dikuburkan pada hari ketiga, Tuhan Yesus pasti bilang bangkit. Tapi habis dapat tampeleng hari ketiga ya bangka-bangka. Jangan salah ajar kopu anak. Karena kopu anak pun logika bisa berjalan. Dan dia bisa bilang, salah ini Bapak. Amin. Ada hari ketiga Tuhan Yesus bangka-bangka. Betul anak-anak. Saudara tahu pumpkin? Pumpkin itu labu kuning itu saudara. Itu orang bule paling suka dikukus, makan, itu enak sekali. Kalau kita di Manado bikin bubur Manado. Dan di Manado itu namanya sambiki. Ini guru mengajar setengah imla. Anak-anak 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5 8. 4 tambah 9 sambiki. Sambiki.
Itu labu pumpkin itu, labu kuning itu. Enak sekali. Ternyata manfaatnya bagus. Lihat, harus menderita. Dan pada hari ketiga dia harus bangkit, ayat 47. Pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan pengampunan disampaikan kepada seluruh mulai dari Yerusalem. Itu nanti kita akan lihat Lukas mengulang di Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ya, karena Kisah Rasul juga ditulis oleh dokter atau tabib Lukas. Ya, sudah baca Kisah Rasul pasal pertama, ayatnya yang pertama, hai Theophilus yang mulia, dalam bukuku yang pertama, aku telah menuliskan tentang Yesus, apa yang dikerjakan dan diajarkan. Itu tulisan daripada tabib Lukas. Lalu kamu akan mulai dari lalu 48, lanjut. Apa yang Tuhan katakan, kamu adalah saksiku dari semuanya ini. 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Jadi sudah lihat nih, Injil sinoptik ini saling melengkapi. Yang satu pergilah jadikan semua. Yang satu bilang tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Yang satu bilang Roh Kudus akan semua. Dan itu adalah kalimat-kalimat terakhir sebelum Tuhan naik ke sorga. Lalu ayat 50. Sesudah berkata demikian, mereka memberi Tuhan bawa keluar. Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sudah bisa lihat, berkat ini ternyata masih berlangsung sampai hari ini. Bukan cuma di saat itu, karena ayat 51 berkata, sedang ia memberkati dan ketika ia sedang, jadi Tuhan punya berkat tidak stop, sedang berlangsung, dia naik ke sorga. Saya mau berkata, berkat Tuhan tidak pernah titik, selalu ada, selalu ada, selalu ada. Dan hari ini juga ada, karena Alkitab berkata, sedang, Alkitab bilang, selesai ia memberkati, ia terangkat, berarti berkat itu stop. Tapi Alkitab bilang, sedang. Itu berkat sementara terjadi sampai hari ini. Saudara rasa atau tidak rasa, bukan feeling saudara yang menentukan berkat Tuhan, tapi janji Tuhan yang menentukan berkat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan ada bukan karena kita rasa. Bapak, saya bulu kuduk merinding. Di kuburan juga sama saudara-saudara. Ya, kalau bulu kuduk merinding itu tanda Tuhan hadir, maka ya waktu bulu kuduk tidak merinding Tuhan tidak ada. No way, dia tetap ada. Kadang-kadang saudara tidak rasa apa-apa, bad mood, ancur-ancur, tetap Tuhan ada bersama dengan saudara. Ada saatnya saudara tidak melihat matahari sepanjang hari, tapi saudara tetap percaya matahari itu ada. Kalau matahari yang satu waktu akan binasa, tetap ada, saudara percaya ada. Tuhan yang kekal selama-lamanya juga ada. Amin. Kadang kita nggak rasa, tapi dia tetap ada. Di Jayapura ini dalam minggu ini ada 3 kali, kalau 3 hari atau berapa hari itu matahari telah muncul-muncul saudara-saudara ya. Dari pagi sampai jemuran-jemuran terkering semua saudara-saudara. Kenapa? Matahari telah keluar-keluar. Tapi kita tetap percaya matahari ada. Walaupun kadang-kadang dia tidak kelihatan. Saudara-saudara, ia berpisah sedang memberkati. Dan sampai hari ini berkat sedang itu berlaku buat saya dan saudara. Belum selesai, berkat itu masih berlaku buat saudara. Makanya kita bisa bilang begini, gitu, sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Nah sekarang kita pergi ke Kisah Rasul pasal yang pertama. Ini tulisan Lukas. Bagaimana Lukas memberikan kelengkapan yang luar biasa. Kita mulai dari ayat 6. Jadi waktu ngobrol-ngobrol tadi mereka bilang, tadi Alkitab bilang, Lukas bilang mereka lagi jalan pergi ke Bukit Zaitun, obrolnya yang sudah disampaikan. Ternyata ada obrolan lain juga yang terjadi dalam perjalanan itu sebelum Tuhan naik ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yang mereka dambakan, yang mereka harapkan adalah Tuhan tidak akan pergi ke sorga, Tuhan tidak akan tinggalkan mereka. Bahkan waktu Tuhan bicara tentang rencananya untuk pergi ke Yerusalem untuk disalibkan, Petrus dalam pembicaraan pertama, pemberitahuan pertama Matius pasal 16, menarik Yesus ke samping dan dia bilang jangan bicara-bicara barang itu lagi ya. Di konsep kami tidak ada cerita Mesias harus mati, Mesias harus kalahkan orang Roma. Makanya saudara, di malam di Taman Getsemani mereka pergi berdoa pakai parang karena mungkin ini kesempatan terakhir kita bikin kerusuhan supaya Roma hancur ya. Jadi Petrus waktu itu dong datang mau tangkap Tuhan Yesus, dia cabut parang lalu dia letakkan
telinga daripada hamba imam besar namanya Malkus. Dan dia mungkin tunggu, saya sudah mulai nih. Mana yang lain kamu kok diam saja, saya sudah mulai nih. Tuhan bikin pemberontakan, Tuhan mesti hajar kamu. Saudara-saudara, sarungkan pedangmu kata Tuhan. Di konsep mereka tidak cerita, Tuhan mati di kayu salib. Dan sekarang dia udah bangkit. Ini sudah mungkin kesempatan kapan Tuhan akan memulihkan. Baca kisah di dalam dua orang yang turun dari Yerusalem ke Emmaus dalam Lukas 24. Sangkanya, padahal kami sudah berpikir bahwa ia akan mengalahkan Roma. Ini saatnya dia akan membangun kerajaan. Ini saatnya dia akan memerintah bagi kami. Dan mereka sudah berpikir, kalau Tuhan jadi raja, kita nggak mungkin susah, nggak mungkin miskin. Mau 2 ekor ikan 5 roti. Tidak kekurangan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara tahu, laki-laki di dalam Alkitab itu deskripsi untuk keluarga. Ya, berbahagialah laki-laki yang takut akan Tuhan, istrinya akan seperti pohon anggur, bukan pohon asam Jawa ya, pohon anggur. Kasih tahu kok pohon anggur ya. Amin. Iya Pak, tapi di rumah dia radio rusak, trompet bocor. Ucapkan terus kok pohon anggur. Jangan ganti pohon. Jangan ganti pohon, tetap pohon anggur. Amin. Saya ingat di Manado itu saudara-saudara ya. Dia pu istri ini apalagi sebelum tidur tuh cerewet. Papa, pintu muka sudah tutup. Sudah mah, pintu belakang sudah. Pintu lemari, semua pintu sudah tutup. Cuma ngana pemulu belum tutup saudara-saudara. Haleluya, amin. Memang saudara-saudara harus paham ya. Kebutuhan seorang istri itu 20.000 kata, saudara-saudara. Jadi kalau suami cuma ya, tidak, habis kau ditanya pertanyaan yang sama ulang-ulang, saudara. Saya bilang sama istri saya, kau tanya ini 5 kali. Karena istri tidak butuh jawaban. Dia butuh kuota 20.000 kata, saudara-saudara ya. Dia perlu dengar, dia tidak butuh jawaban. Yang ibu-ibu katakan amin. Makanya jangan kaget Bapak Ibu, kita sudah pamitan di ruang tamu. Permisi ya pulang, iya. Suami langsung ke mobil, sesi kedua istri-istri bisa terjadi di halaman. Jadi bagaimana? Terus supamit, saudara. Setengah jam kemudian belum juga selesai. Akhirnya suami klakson, pertengkaran terjadi. Orang masih bicara, padahal supamit. Kasih tahu kiri kanan, saya kenal orang itu. Haleluya. Amin. Kapan kau bangun? Bapak Ibu, saya mau kasih tahu buat saudara. Hari ini berhenti. Kapan sapu doa dijawab? Kapan sapu masalah selesai? Terus melayani Tuhan. Dan Tuhan akan jawab menurut waktunya. Dan itu jauh lebih luar biasa. Bisa bilang amin? Jangan paksakan waktu saudara. Karena waktu Tuhan jauh lebih baik. F, biar saudara percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati coba, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini murid-murid sama seperti kita. Kapan persoalan saya selesai? Kapan masalah saya selesai? Kapan? Walaupun saya sudah aminkan, masalah ada endingnya. Amin. Kasih setia Tuhan tidak ada endingnya. Amin. Habis amin. Kapan? Tuhan, kapan? Jangan dibuang. Kapan? Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lihat jawaban Tuhan. 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Bahasa Inggris bilang time and season. Masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Terus melayani Tuhan. Dan Tuhan akan tetapkan waktunya menurut kuasanya. Bukan menurut jadwalmu. Bukan menurut agendamu. Tapi menurut kuasanya. Dan kalau menurut kuasanya, terada yang bisa pilih. Terada yang bisa pilih. Waduh Pak, regulasi sudah berubah. Kalau Tuhan bilang waktunya, tetap naik. Saya nanti akan tunjukkan contoh. Ya, menurut kuasanya, menurut waktunya, bukan menurut waktu Tuhan. Seorang bapak divonis umurnya tinggal 3 bulan karena menderita kanker akut. Lalu dia datang sama pendeta, Pak Pendeta,
Dokter bilang saya umur tinggal 3 bulan. Jadi saya mau buat waktu 3 bulan ini untuk bekerja melayani Tuhan dengan keahlian yang saya punya. Dia seorang tukang, lalu dia mulai cat gereja, perbaiki bagian-bagian yang rusak. Sementara dia mengerjakan hal itu, dia tidak sadar kalau dia cancer, saudara-saudara. Apa yang terjadi? 3 bulan lewat, dia tambah sehat. 6 bulan lewat, dia tambah sehat. Sampai dokter bilang, kau minum suplemen apa? Ah tidak, saya cuma melayani saja. Dan saya lupa kalau saya cancer, saya martelu sana, gergaji sana. Saya sehat. Mengenai waktu dan masanya, Bapa tahu dan menurut kuasanya, kau melayani saja. Bisa bilang amin? Saya bercerita ya Pak dengan owner hotel ini. Dia itu hampir game gara-gara serangan jantung. Dikirim private jet dari Jakarta. Tertolonglah. Lalu semua harus diantisipasi kalau ada serangan. Di ruangannya ada tabung oksigen. Saya dibawa ke ini, tapi satu waktu ada masalah. Saking hebat masalah itu, dia lupa kalau dia ada jantung. Dia urus sana, pergi ke bank, naik motor. Sampai hari ini, saudara-saudara, tadinya mesti 20-25 obat yang harus dia dikonsumsi. Sekarang mulai berkurang, dan dia sekarang jauh lebih bagus. Dan saya ketemu dia kemarin, saya bilang begini, Pak, ikan hidup lawan arus. Ikan mati ikut arus. Kau lempar ikan hidup di sungai, kau pernah lihat salmon pergi bertelur? Jangankan arus, itu jeram pun dia lompat. Ikan hidup lawan arus. Tapi kalau lempar ikan mati di sungai, dia anyut, ikut arus. Dokter bilang tidak boleh begini. Dia menyelam. Dia bilang, Pak Pendeta saya belum menyelam. Hah? Itu bahaya. Iya. Lalu saya bilang, Pak, ikan hidup memang lawan arus. Kalau ikan mati, ikut arus memang saudara ya. Ya, Bapak Ibu, menurut waktu dan kuasanya. Amin. Yusuf berharap. Kalau boleh kau cerita buat raja satu persoalan. Kan kau dekat dengan raja. Setiap kali kau bawa minuman, boleh sounding sedikit-sedikit. Bahwa saya ini korban dari pengkhianatan istri Potifar. Karena Yusuf menafsirkan mimpinya. 3 hari lagi engkau akan diangkat, ditinggikan, dan dikembalikan kepada posisimu. Ada titipan di belakangnya. Jangan lupa saya. Tong su cerita toh, saya ini salah. Kau bisik-bisik sedikit di Raja Putelinga kah? Menurut kuasanya. Lupa orang itu. Saudara tahu kalau dia paksakan untuk cerita ke raja. Dan raja sudah bukan penyelidikan ulang, buka perkaranya. Dan betul ditemukan Yusuf tidak salah. Maka dia akan dibebaskan sebagai ART. Hanya sebagai rakyat biasa, pembantu rumah tangga. Tapi kalau menurut kuasanya Tuhan, 2 tahun kemudian, dia bebas sebagai orang nomor 2 sesudah Firaun. Bisa bilang amin? Kenapa? Menurut kuasanya. Bukan orang biasa. Dia bukan menteri koordinator 5 kementerian. Tapi menteri koordinator seluruh kementerian. Kementerian Pendidikan membuat kurikulum, tanya Yusuf. Kementerian Perdagangan mau kasih naik telur, tanya Yusuf. Kementerian Kumham mau buat undang-undang regulasi, tanya Yusuf. Tidak ada yang bisa buat apa-apa tanpa persetujuan engkau Yusuf. Hanya kursi ini yang membuat saya dan kau beda. Selebihnya kau atur. Kenapa? Menurut kuasanya. Yusuf mau kalau boleh bebas 3 hari kemudian. Tapi menurut kuasanya Tuhan. Time and season menurut kuasanya Tuhan. Bisa bilang amin? Tadi pagi saya cerita dengan seseorang. Bapak, aduh saya punya. Sudah masukkan pengusulan untuk kenaikan eselon, ditolak terus. Itu sebelum khotbah. Habis khotbah dia senyum, saudara-saudara ya. Tidak marah-marah lagi. Oh puji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengontrol segala sesuatu. Dan waktunya ada bagi kita. Lalu dia bilang ayat 8. Ini yang perlu kita lakukan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Semua bilang menjadi saksi. Bukan bersaksi ya. Bersaksi itu salah satu dari menjadi saksi. Ada orang yang tidak bisa bicara. Ya. Bahkan ada orang yang menderita disleksia. Bicara saja terbata-bata. Ya. Sama seperti Thomas Alva Edison itu disleksia. Yang penemu lampu pijar ini.
Tapi bersaksi itu lebih daripada bersaksi. Menjadi saksi itu lebih daripada bersaksi. Saya cerita biar saudara mengerti. Seorang oma yang tinggal di sebelah rumah kontrakan. Setiap orang yang selesai kontrak di rumah itu pasti pulang jadi orang percaya. Kenapa? Karena dia menjadi saksi, bukan bersaksi. Kalau ada penghuni baru yang pindah, oma ini adalah orang pertama yang akan mengunjungi keluarga ini dengan membawa teh dan kopi. Dan dia berkata begini, saya percaya Bapak dan Ibu belum punya waktu untuk masak air. Ini saya bawa teh dan kopi, silakan dinikmati. 1 jam lagi saya akan datang ambil, tidak usah dicuci. Karena Bapak dan Ibu mesti menyimpan. 1 jam kemudian dia datang ambil, dia cuma bilang begini, kalau mau perlu kebutuhan sehari-hari, di sana pojok, belok ke kiri, ruko nomor 3, di situ menjual semua kebutuhan Bapak dan Ibu. Dia tidak bawa Yohanes 3 ayat 16, tapi hidupnya menjadi saksi. Kami bilang, siapa ibu ini? Kok begitu peduli, begitu care? Dan saudara, sebelum orang-orang itu meninggalkan rumah kontrakan itu, selalu mereka jadi anak Tuhan. Kenapa? Karena ibu ini menjadi saksi. Bersaksi hanya di sini, sebagian cuma mulut saya, tapi menjadi saksi seluruh hidup saudara menjadi. Saya berikan ilustrasi, memiliki silver queen dan menjadi silver queen. Memiliki coklat dan menjadi coklat, 2 hal yang berbeda. Kalau memiliki coklat, cuma bagian tertentu ada coklat. Di kantong ada silver queen. Tapi kalau menjadi coklat, kau jilat sapu rambut sampai sapu kuku di kaki, semua rasa coklat. Karena saya sudah menjadi coklat, bukan punya coklat lagi. Menjadi saksi, itu seluruh hidup kita bersaksi tentang Tuhan. Jadi bersaksi itu salah satu dari menjadi saksi. Makanya kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samarinda, sampai ujung pandang. Betul kah tidak? Karena saudara sudah mulai masuk di masa tenang, saudara-saudara ya. Jadi dari Yudea, Yerusalem, Samaria, sampai ujung bumi. Bukan Samarinda ya. Ini kuasa yang Tuhan berikan. Lalu dia terangkat ke surga. Dia naik ke surga. Bapak Ibu, camkan waktu Tuhan ada buat saudara. Kita tidak tahu mengenai waktu dan masa, engkau tidak perlu tahu. Tapi engkau layani Tuhan. Kamu akan dipenuhi dan Tuhan akan menjawab menurut kuasanya. Dan menurut kuasa Tuhan jauh lebih hebat. Haleluya. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita bangkit berdiri. Tetap tadi lagu tadi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.